Halo guys, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Mudah-mudahan kabar semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys di hari Senin ini. Oke, kalau kamu melihat video ini bukan hari Senin, kemungkinan besar telat guys ya, telat nontonnya karena ini aku upload di hari Senin. Oke, semuanya dilancarkan, rencana-rencana kamu dimudahkan, amin ya guys. Dan puasanya juga tetap lancar sampai nanti hari kemenangan tiba, amin, 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 amin. Oke. Ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk kamu para kepoers atau yang suka intip-intip seseorang. Oke. Readingan ini aku buat untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yang aku maksud Taurus sampai ke Pisces adalah zodiak orang yang sedang kamu intip ya guys. Jadi kalau aku bilang Taurus, artinya kamu sedang ngintipin Taurus. Kamu zodiaknya bisa apa saja. Kalau aku bilang Scorpio, itu artinya aku sedang bukakan energi Scorpio. Scorpio adalah orang yang kamu intipin dan zodiak kamu bisa apa saja ya. Dan akan lebih baik kalau kamu mulai dari Moon dulu guys, Moon sign. Setelah dapat Moon, kamu lihat ascendant atau rising, setelah rising baru ke Sun ya. Karena memang Moon itu yang paling banyak menyimpan rahasia atau misteri guys, yang gelap. Kadang-kadang orang yang lagi kamu kepoin ini juga nggak tahu apa yang gelap di dalam hidupnya. Oke, kan bukankah akan lebih maju selangkah kalau kamu mengetahui rahasia seseorang di mana orang tersebut bahkan tidak tahu rahasianya, cie. Oke, jadi untuk mengkepoin seseorang mungkin kamu perlu melihat 3 zodiak ya guys ya. Tapi yang jelas readingan ini akan bersifat general karena aku bisa bicara ke banyak orang sekaligus dan aku bisa bukakan energi banyak orang sekaligus. Jadi nggak semua akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Yang jelas kamu pasti akan tahu jika orang yang kamu kepoin adalah orang yang sedang aku intipin untukmu. Kamu pasti akan langsung tahu, nggak mungkin nggak tahu. Ya itulah ciri-cirinya resonate. Oke. Dalam kesempatan kali ini aku hanya akan ambil 1 kartu guys, karena memang kepo berlama-lama nggak bagus ya. Semakin lama kamu kepo sama seseorang, maka semakin overthinking kamu dan semakin banyak waktu yang kamu buang. Lebih bagus kamu menghabiskan waktu untuk dirimu atau mengkepoi dirimu, memikirkan tentang dirimu ya. Mind your own business. Kan ada istilah itu ya. Jangan suka ikut campur urusan orang, urusi urusanmu sendiri. Woi kepoers. Oke, aku akan pakai 2 deck yang berbeda dan berganti-gantian berdasarkan urutan elemen yang sering aku pakai dalam membuat readingan ya guys. Dimulai dari elemen tanah, kemudian lanjut ke elemen fire atau api, dilanjutkan ke elemen air, udara atau air, dan kemudian terakhir adalah elemen air atau water ya. Dimulai dari Taurus dan diakhiri di Pisces. Tidak ada video extended dan tidak ada kartu klarifikasi untuk masing-masing zodiak. Kenapa begitu Ray? Kenapa begitu? Kembali ke rule number 1, kepo jangan berlebihan ya. Oke, kita akan segera mulai saja dari Earth sign dulu, Taurus, Virgo, Capricorn. Aku akan pakai deck yang ini untuk Earth sign. Kita segera mulai dari Taurus ya guys. Untuk kamu yang kepo sama Taurus, halo. Silahkan dibayangkan wajah Taurusnya dan disebutkan namanya 1 kali dalam hatimu ya guys. Untuk mereka yang kepo sama Taurus, halo Taurus, ada yang kepo sama kamu guys. Maukah kamu kasih tahu sedikit tentang hidupmu selama 7 hari ke depan? Yuk. Ih, cepet guys. Empress. Taurus akan lebih suka independen ya guys, sendirian, lebih menghargai momen-momen sendiri di dalam hidupnya 1 minggu ke depan. Dia akan merasa sangat powerful, nggak butuh siapapun. Who are you? Lo siapa sih? Banyak Taurus yang akan bilang begitu, termasuk untuk kamu yang lagi kepoin Taurus. Taurus akan bodoh amat sama kamu ya. Dia tahu kamu kepoin dia guys ya. Kalian lihat senyumnya ini penuh makna guys. Senyum Taurus ini penuh makna di sini ya. Bisa jadi dia adalah seorang single mom atau single dad yang sedang kamu kepoin saat ini. Kalaupun bukan single mom atau bukan single dad, artinya dia itu sangat independen dan mandiri. Dia tidak butuh kamu guys. Dia kan baik-baik saja sendirian ya. Mungkin ada yang dia banggakan atas pencapaiannya kayak begitu ya guys. Bisa jadi kalau ini adalah single mom, anaknya
baru belajar dari merangkak bisa berdiri di 1 minggu ke depan kayak begitu. Atau kalau ini adalah single dad, punya anak, anaknya berprestasi kayak begitu. Jadi dia tuh lagi happy-happynya, atau dianya yang berprestasi begitu. You know what I mean? Kalau orang lagi merasa dirinya itu mampu sendirian, dia nggak akan butuh siapapun. Ya. Dan sangat powerful sekali ya. Untuk kamu yang kepo sama Taurus dengan harapan ingin minta tolong, minta bantuan sama Taurus, Taurus akan ready for your to help you guys ya, ready for help. Dia akan siap untuk membantumu karena sedang dalam keadaan mampu membantu. Tapi untuk kamu guys yang sedang mengintipi Taurus hanya untuk cek ombak gitu, ini orang oke nggak ya? He is fine, she is fine, they are fine. Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk earth sign yang kedua. Untuk kalian yang kepo sama Virgo, halo. Silakan, sudah bisa dibayangkan wajah Virgonya guys, dan disebutkan namanya 1 kali saja di dalam hati ya. Untuk yang kepo sama Virgo, halo Virgo. Ada yang kepo sama kamu Virgo? Tentu saja kamu dikepoi orang Virgo. Ada apa guys di dalam hidupmu 7 hari ke depan Virgo? Judgment. Virgo tahu dia salah guys, dan dia masih tetap bersikeras, bersikukuh dengan kesalahannya ya. Dia tahu dia berbuat salah, seharusnya dia memperbaiki kesalahan. Dia tahu mungkin dia harus meminta maaf ke seseorang, atau mungkin harus mendatangi seseorang, menawarkan sesuatu, mungkin harus berbaikan dengan seseorang kayak begitu. Tapi Virgonya bertahan aja gitu, kekeh ya. Karena itulah kartu The Judgment datang di sini guys. Banyak Virgo yang akan diperingatkan, di warning, dan warningnya itu akan nyata sekali, bukan hanya sekedar warning biasa, tapi benar-benar real, kayak peringatan terakhir. Virgo, kamu harus memperbaiki yang telah kamu rusak misalnya, atau kamu harus memperbaiki yang kamu buat berantakan. Oke. This is the final call for you. Kayak begitu ya untuk si Virgonya. Kalau kamu tidak melakukan pergerakan juga, The Tower akan datang. Ini peringatan terakhir untuk si Virgo. Judgment itu memang akan selalu cerita tentang panggilan terakhir guys ya. Kayak orang yang mau masuk pesawat, yang lain udah pada boarding, dia belum, nggak? Itulah The Judgment ya. Panggilan terakhir untuk Virgo, segera memperbaiki atau membetulkan situasi yang telah dia rusak katanya guys. Apa itu yang kamu rusak Virgo? Virgonya tahu kok ya, dan mudah-mudahan dia nggak perlu nunggu sampai The Tower ya guys. Kalau seandainya The Tower datang ya apa boleh buat lah ya. Mungkin dia lagi keras kepala begitu. Tapi masih ada waktu untuk memperbaiki, dan mudah-mudahan dia mau memperbaiki. Oke. Kita akan teruskan untuk earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Silakan, sudah bisa dibayangkan wajah Capricorn yang ingin kalian kepoi guys. Sebutkan juga namanya sekali di dalam hati. Halo Capricorn, ada yang kepo sama kamu. Maukah kamu kasih tahu sedikit tentang keadaanmu di 7 hari ke depan? Thank you. Ini dia Capricorn guys. No. Oke, satu saja. Kepi bum bum ya. The Four of Wands. Capricorn yang kalian intip ini sedang baik-baik saja bersama pasangannya ya. Mungkin kamu adalah pihak ketiga, atau kamu mantannya Capricorn, dan kamu penasaran ini si Capricorn baik-baik aja nggak sih sama pasangannya begitu. Dia baik-baik aja sih kalau aku lihat di sini ya. The Four of Wands ya. Bisa jadi mereka menjanjikan sesuatu kayak mau liburan bareng gitu, karena di belakangnya ini kayak Monaco-Monacoan gitu. Mungkin mereka mau liburan ke Eropa maybe, atau mau buat photoshoot ya, atau mau buat pre-wedding ya, foto-fotoan begitu. Kayak ada yang mengarahkan gaya di sini. Mereka kan mungkin memanggil atau meminta jasa seorang fotografer untuk membuat atau mengabadikan momen-momen mereka kayak begitu. Oke, bisa jadi ada pernikahan yang akan terjadi, atau pertunangan, atau perkenalan dengan keluarga, atau jangan-jangan ini orang udah tinggal bareng saat ini ya, Capricorn yang sedang kamu kepoin ini. Yang jelas Capricorn merasa dia baik-baik saja dan pilihannya tepat. Oke. Terlepas apapun keadaannya saat ini, dia merasa dia berada di situasi yang tepat dan pilihannya tepat ya.
Oke guys, itu dia untuk kalian yang kepo sama Kepi. Kita akan segera lanjutkan untuk fire sign. Dimulai dari Aries ya. Silakan, sudah bisa dibayangkan wajah Aries yang mau kalian kepoi dan sebutkan namanya sekali di dalam hati guys. Untuk mereka yang kepo sama Aries, hai Aries. Maukah kamu membagi tahu sedikit tentang kamu di 7 hari ke depan Aries? Oke, ini dia guys untuk yang kepo sama Aries ya. Iya. Lagi galak aku lihat. Aries-nya beneran marah loh sama kamu ya. Beneran males ngelihat kamu, males ngelihat muka kamu. Karena the Queen of Swords ini emotionally unavailable gitu ya, atau senggol bacok, atau lagi males ngapa-ngapain ya. Dan juga ada protection di sini guys, kayak barikade yang mendekat tak gorok kayak begitu ya. Kamu berani mendekat sedikit lagi, tak tusuk kamu kayak begitu ya. Jadi kalau kamu berencana untuk mendekati Aries atau mau colek-colek Aries di 1 minggu ke depan, ini bukan waktu yang tepat guys ya. Aries-nya lagi galak, lagi gak mood ya. Moodnya itu lagi berantakan, termasuk ke kamu. Lihat wajahnya merah banget guys, merah padam ya. Ini nggak sembarangan loh bikin merah ini. Tarot itu nggak sembarangan, termasuk pewarnaannya. Ini merah ini bisa jadi menahan malu, merah ini bisa jadi menahan amarah, merah ini bisa jadi sedang kesel banget begitu. Dan bukan waktu yang tepat untuk mendekati Aries. Aries lagi berbahaya di 1 minggu ke depan. Oke. Oke. Kita teruskan untuk kalian yang kepo sama Leo, fire sign yang kedua. Silakan dibayangkan wajah Leo yang mau kalian kepoi guys, dan sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Untuk mereka yang kepo sama Leo, halo Leo. Maukah kamu memberitahukan sedikit tentang hidupmu di 7 hari ke depan Leo, please? Iya. Ini ya untuk yang kepo sama Leo. Sedih guys, aduh kenapa lagi nih si Leo. Malam-malam susah tidur. Terutama rasa sedih itu akan memuncak di malam hari. Dan mereka ini menyepi ya, menyendiri. Ketika udah dibilang menyepi menyendiri guys, artinya jangan diganggu, jangan didekati, jangan dicolek-colek, jangan diributin begitu. Karena dia memang butuh waktu sendirian. Ada rahasia yang disimpan oleh Leo ini, dan aku rasa rahasia itu yang membuat dia sedih. Dia nggak tahu mau kasih tahu ke siapa ini rahasia ya, mau dicurahkan atau dicurhatkan ke siapa, karena menurut dia nggak ada orang yang tepat, nggak ada orang yang bisa dipercaya ya, nggak ada orang yang cocok untuk mendengarkan curhatan dia. So dia memilih untuk menyimpan sendiri di dalam hati guys, dan karena disimpan sendirian rasanya jadi semakin berat, semakin terbebani, dan beban itu membuat sedih guys. This is the moon. Tapi hati-hati ya, the moon ini sedih bukan lemah loh, sedih tapi dia strong, kuat. Demon ini major arcana, dan itu selalu berkaitan dengan power guys ya. Walaupun sedih tapi kuat. Kemungkinan besar kamu akan mengacaukan energinya maybe, makanya kamu itu gak dikasih dekat ke dia, atau disarankan sebaiknya jangan mendekati dia. Ya namanya orang lagi sedih ya, malah kamu ajak-ajak ketawa mungkin gak cocok. Gak nyambung gitu, kasihan. Oke. Biarkanlah dia menikmati kesedihannya dulu, menikmati pertapaannya dulu. Mudah-mudahan setelah seminggu ini bisa clear semua ya guys. Aduh kasihan Leo ini ya. Kita akan segera teruskan untuk yang kepo sama Sagittarius. Silakan dibayangkan wajah Sagittariusnya guys, dan disebutkan namanya 1 kali saja di dalam hati. Untuk mereka yang kepo sama Sagittarius, halo Segi, ada apa denganmu di 7 hari ke depan Segi? Kasih tahu dong, dikit aja. Iya. Sagittarius. Oke. I like Sagittarian energy guys. Untuk 1 minggu ke depan mereka tuh pede banget loh dengan diri mereka sendiri. Ada kemenangan juga di sini ya. Untuk yang sudah nonton urgent message di kemarin di hari Minggu kemarin, Sagittarius itu memang percaya diri. Disuruh pit stop atau berhenti sebentar, tapi kemudian akan melesat lebih cepat. Dan di 1 minggu ini pun ada energi kemenangan di sini ya, the Six of Wands. Jadi kalau kamu sedang berharap Sagittarius ini kalah begitu ya, Sagittarius ini kayak sedih dengan keadaannya, no. Mereka benar-benar baik-baik saja dan mereka merasa menang. Oke.
The Six of Wands ini guys netral ya, karena bisa jadi kita merasa menang setelah melakukan hal yang tidak baik. Bisa jadi kita berhasil mengelabui fakta misalnya, dan kemudian fakta tertutup, kebohongan terangkat, kita merasa menang karena sementara waktu tidak terancam, begitu bisa jadi juga ya. Tapi yang jelas Sagittarius bangga dengan keadaannya saat ini dan dia merasa baik-baik saja. Dia merasa puas dengan situasinya saat ini. Oke guys. Kita akan segera teruskan untuk air sign. Dimulai dari Libra. Untuk kalian yang kepo sama Libra, silahkan, sudah bisa dibayangkan wajah Libra yang mau dikepoin dan sebutkan namanya di dalam hati sekali saja ya guys. Please bless this reading. Untuk mereka yang kepo sama Libra, halo Libra. Ada apa dengan hidupmu di 7 hari ke depan Libra? Boleh intip-intip dikit Libra. Ya, Libra. Oke, ada kartu The Page of Cups. Ada penawaran yang datang ke Libra, atau dia akan berencana menawarkan sesuatu yang berkaitan dengan emotion ya. Misalnya aku suka padamu, bisa jadi, atau ada orang yang bilang I love you Libra, kayak begitu. Tapi ada keraguan-raguan di situ guys. Baik si Libranya yang menawarkan atau Libranya yang mendapat penawaran itu ragu-ragu, childish. Kalian lihat wajahnya ini, kekanak-kanakannya. Ini remaja enggak, balita juga enggak. Itu adalah simbol dari page sebenarnya. Ragu-ragu, bimbang, tidak stabil, baby step istilahnya. Secara umum emotionally itu akan nggak stabil guys ya, ragu-ragu, meragukan perasaannya yang sebenarnya, meragukan perasaan seseorang yang sebenarnya ke dia, meragukan keadaannya, meragukan karirnya apakah ini tepat atau enggak, meragukan masa depannya, whatever, apapun itu yang pasti ragu-ragu dengan munculnya The Page ya. Ketika seseorang sedang ragu-ragu, kita tidak bisa minta kepastian guys. Kalaupun dipaksa untuk memberikan kepastian yang dia berikan itu akan goyang, nggak benar gitu ya, dipaksakan atau apa adanya. Ada beberapa di antara kalian yang kayak minta kepastian dari si Libra di minggu depan. Aku rasa itu bukan waktu yang tepat ya. Oke, kita akan teruskan untuk Gemini, air sign yang kedua. Untuk kalian yang kepo sama Gemini, sudah bisa dibayangkan wajah Gemini-nya dan disebutkan namanya di dalam hati ya guys. Call upon the Almighty God, call upon the Archangel, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Untuk mereka yang kepo sama Gemini, halo Gemini. Maukah kamu kasih tahu sedikit tentang keadaanmu di 1 minggu ke depan? Oke, ini dia yang kepo sama Gemini guys. Sudah datang orangnya. Devil. Lagi nggak bagus ya. Dia addicted to something atau planning a bad idea. Sedang terikat sekali dengan sesuatu dan tidak mau lepas. Padahal sesuatu itu nggak bagus. Ya, bisa jadi dia juga mengulangi kebiasaan lama yang buruk. Dia tahu itu salah, tapi diulangi. Godaannya sangat besar untuk mengulangi kebiasaan lama. Ya. The Devil yang muncul di sini guys, kayak kemenangan dari pihak yang gak baik begitu ya, yang berhasil menguasai si Gemini. Ada pihak yang gak baik, tapi Gemini ini dikuasai. Aku gak tahu itu apa maksudnya, tapi itu yang aku dengar. Gemini ini sebenarnya pure, oke, tapi kemudian ada faktor lain yang jahat sekali aku lihat dan berhasil mengekang atau mengurung si Gemini di 1 minggu ke depan. Ya. After all guys, kita nggak pernah bisa salahkan ya siapapun, ini yang salah, kita nggak bisa salahkan ya. Apapun yang terjadi pada kita itu murni tanggung jawab kita ya. Kita bertanggung jawab penuh untuk diri kita. Jadi kalau misalnya ini tentang narkoba gitu guys ya, Gemini bergaul lagi dengan teman-temannya yang dulu udah pernah
dia hindari atau dia jauhin teman-teman yang make gitu. Dan kemudian di 1 minggu ke depan temannya itu datang lagi, Gemini kejebak lagi. Nah gitu, masa Gemini mau salahin itu tuh teman gue tuh yang nawarin narkoba lagi, kan nggak mungkin ya. Itu kan tanggung jawab sepenuhnya, hidup Gemini kan tanggung jawab dia begitu. Tapi aku ngerasa kayak akan ada yang menyalahkan di sini, dan Gemini ini akan terjebak di sebuah situasi yang tidak baik. Oke, kita akan segera teruskan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius. Untuk kamu yang kepo sama Aquarius, silahkan sudah bisa dibayangkan wajah Aquariusnya dan kemudian sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya guys. Untuk mereka yang kepo sama Aquarius, halo Aquarius, boleh tahu sedikit tentang hidupmu di 7 hari ke depan? Ya, ini dia guys untuk kamu yang kepo sama Aquarius. Oke. Wih, gila, devil lagi guys. Air sign yang sedang kalian kepoi banyakan devilnya ya. Oke. Ini juga berkaitan dengan kecanduan, aku lihat Gemini juga dapat kartu ini tadi ya. Silakan dimundurkan kalau mau lihat bagaimana keadaan Gemini dengan kartu The Devil ini. Aquarius juga gitu, sedang terjebak dalam kebiasaan buruk yang tidak dia sukai tapi tidak kuasa untuk dia tinggalkan ya. Sudah pernah terlepas darinya, tapi yang namanya devil guys, kayak jejaknya itu masih ada terus gitu ya. Sama seperti kalau kita sudah minum alkohol. Alkohol itu tidak akan hilang gitu ya dari darah, atau ada masa hilangnya itu cukup lama begitu. Dan itu kembali menguat. Kadar alkohol di dalam darah kembali menguat, kayak begitu yang aku lihat di sini. Take how it resonates ya, yang pasti kebiasaan lama yang tidak dia sukai dia ulangi kembali. Dan itu akan merugikan dirinya sendiri ya. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita akan segera lanjutkan untuk water sign. Ada Cancer, Scorpio, Pisces di sini. Kita mulai dari Cancerian dulu ya. Untuk yang kepo sama Cancerian, halo. Silakan dibayangkan wajah Cancer yang ingin kalian kepoi guys, dan kemudian sebutkan namanya ya. Di dalam hati aja. Holy Spirit, this reading for everybody yang kepo sama Cancer. Halo Cancerian, maukah kamu kasih tahu sedikit tentang kehidupanmu di 7 hari ke depan? Ini dia untuk kamu yang kepo sama Cancer ya guys. Oke. Sudah terlambat, kayak begitulah ya. Tidak ada kata maaf lagi. Tidak ada penundaan lagi, tidak ada penangguhan lagi. Ini semua harus terjadi. Ini yang aku maksud yang harus terjadi ini adalah malapetaka. Ya, ada malapetaka yang akan terjadi, kayak bala gitu yang akan diterima oleh Cancerian di 1 minggu ke depan. Tapi sebenarnya itu tujuannya baik guys ya, supaya Cancerian ini bertobat, supaya Cancerian ini meninggalkan yang gak benar dan kemudian kembali ke yang benar. Cancer tahu kalau dia melakukan hal yang tidak benar. Cancer tahu ada hal yang dia lakukan dia tidak sukai. Tapi dia tetap bertahan guys dari beberapa waktu sebelumnya. Dan di 1 minggu ke depan dia akan kena konsekuensinya. Bisa jadi bayar karma ini guys ya, karena ada Tower datang. Tapi setelah 1 minggu ini berlalu, aku rasa akan semakin membaik ya. Dan yang paling penting adalah Cancerian bisa belajar dari apa yang terjadi pada dirinya di 1 minggu ke depan. Untuk nextnya dia bisa belajar dari situ. Oke guys, kita teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Halo kamu yang sedang kepo sama Scorpio, silahkan dibayangkan wajah Scorpionya dan disebutkan namanya di dalam hati 1 kali saja ya guys. Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio yang sedang kepo sama Scorpio. Oke, halo Scorpio. Maukah kamu kasih tahu sedikit tentang hidupmu 7 hari ke depan? Terima kasih Scorpio. Scorpio dapat kartu The Moon guys. Ini kesedihan yang mendalam ya, rahasia
ada hal yang ditutup-tutupi. Scorpio akan menyimpan semuanya untuk dirinya, menutup-nutupinya dan tidak mengasih tahu ke banyak orang. Aku rasa tidak satu orang pun akan dikasih tahu, because this is the moon ya. Yang pasti yang dia simpan atau yang dia rahasiakan itu adalah kesedihan yang mendalam ya guys, atau alasan kenapa dia sedih. Oke, menurut dia mungkin tidak ada yang bisa memahami dia, tidak ada yang tahu bagaimana keadaan hatinya yang sebenarnya, because this is the moon. Ini tentang emotion ya guys. Udahlah, daripada capek-capek cari-cari orang teman curhat, toh nggak bakal ada yang ngerti sama gua telan semua aja sendirian. Kurasa menyedihkan di 1 minggu ke depan, gelap Scorpio ini 1 minggu ke depan. Kalian mungkin akan melihat wajahnya murung guys ya, nggak gampang senyum seperti yang biasanya. Emang Scorpio gampang senyum? Gampang dong ya. Dia nggak mudah tertawa, begitu nggak suka diajak bercanda. Yang awalnya dia itu kalau ngupload status sosial media bisa 21 hari gitu guys, sekarang cuman 17 saja begitu. Enggak, sekarang sama sekali tidak begitu ya. Karena males, terlalu dirundung kesedihan, jadi ngapa-ngapain itu rasanya nggak enak. This is the moon untuk Scorpio ya. Bukan waktu yang tepat untuk mendekati Scorpio guys. This is not the right time for the next 7 days ya. Kita akan segera teruskan untuk kalian yang kepo sama Pisces, water sign yang terakhir. Silahkan diwajahkan lagi. Silahkan dibayangkan wajah Pisces yang ingin kalian kepoin ya guys. Dan kemudian sebutkan namanya 1 kali di dalam hatimu guys. Please bless this reading for everybody yang tertarik dengan kehidupan Pisces. Halo Pisces, kepo dikit dong Pisces. Mana di? Oke. Pisces baik-baik aja guys. Kalau nggak salah minggu lalu juga begini ya. Kalau nggak salah ya bener. The Nine of Pentacles, harapan menjadi kenyataan dalam hal Pentacles ya. Bisa jadi Pisces ini pengen beli barang guys. Barang itu akan dibeli di minggu depan ya. Pisces ini pengen banget dapat transferan dari Sugar Daddy begitu, dan kemudian Sugar Daddy akan mentransfer. Maybe. Yes, maybe. I'm serious ya. Bisa jadi Pisces ini kayak menargetkan sesuatu dalam karirnya ya. Ini harus aku raih di 1 minggu ke depan, dan kemudian 1 minggu ke depan itu tercapai. Dia harus menjual sekian produknya misalnya begitu. Produk tersebut terjual ya, targetnya tercapai, harapannya terwujud. Dan ini adalah kerja keras dia, aku lihat guys. Makanya ini terlihat bangga sekali, bangga, berkelimpahan ya. Banyak Pisces yang akan merasa everything is enough now for me. Aku udah punya segalanya, menyenangkan sekali dunia ini kayak begitu. Oke. Kalian mau pinjam uang sama Pisces boleh, ini waktu yang tepat. Pisces lagi banyak uang. Oke. Oke guys. Berakhir Pisces, maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan kali ini. Seperti biasa aku bilang guys, anggap saja ini hiburan ya, karena kepo itu nggak bagus berlama-lama. Ini aja pasti sudah banyak yang membebani kamu ya nggak sih, dan aku tidak ingin itu terjadi. Kalau masalah hidupmu yang membebanimu, that's fine. Tapi masalah hidup orang lain yang membebani kamu, nah itu baru kurang kerjaan namanya. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menghibur juga ya guys. Ini aja yang aku punya untuk kamu kali ini di readingan kepo 1 menit untuk 1 minggu ke depan. Sampai ketemu di readingan kepo 1 menit berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.